Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jesco Zai. NIM saya 2322011114. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada kita semua mengenai penyelesaian kasus minimasi dengan menggunakan metode simplex. Nah, pertama-tama teman-teman, kita perlu tahu apa itu metode simplex. Jadi metode simplex ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi, yang dimana optimasinya ini melebihi yang minimalnya itu 3 variabel atau melebihi daripada 3 variabel, yang dimana bila mana kita menggunakan metode grafik atau tabel, kita tidak dapat menyelesaikan kasus ini karena memiliki 3 variabel hanya dengan menggunakan metode simplex ini. Nah, baik teman-teman, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam membuat bentuk standar metode simplex, yang dimana kita harus memperhatikan nilai kanan fungsi tujuan itu harus 0 ya, nilai kanan fungsi tujuan harus 0. Dan yang kedua yaitu nilai kanan fungsi kendala harus positif. Nah, apabila fungsi kendalanya itu negatif, maka nilai tersebut harus dikali dengan min 1. Selanjutnya yaitu fungsi kendala dengan pertidaksamaan kurang atau sama dengan, dalam bentuk umum itu harus diubah menjadi persamaan sama dengan cara menambahkan satu variabel slack, yaitu atau sering dilambangkan dengan S, yang dimana variabel slack ini merupakan suatu kapasitas yang lebih yang tidak digunakan dari unit produk bersangkutan. Dan selanjutnya teman-teman, fungsi kendala dengan pertidaksamaan besar, lebih besar atau sama dengan, itu diubah menjadi persamaan sama dengan mengurangkan satu variabel surplus. Jadi berbeda ya teman-teman, bila mana pertidaksamaannya itu lebih besar, lebih kecil atau sama dengan, maka kita perlu menambahkan satu variabel slack. Tapi ketika kita mengubah dari pertidaksamaan lebih besar atau sama dengan itu diubah menjadi sama dengan, kita harus mengurangkan satu variabel surplus. Nah, baik teman-teman, langsung saja kita masuk pada contoh soal kasus minimasi. Jadi di sini telah diketahui fungsi yang menjadi fungsi tujuannya yaitu minus 3x1 ditambah x2 ditambah x3, dan fungsi kendalanya itu ada 3 teman-teman, ada 3 variabel. Variabel yang pertama yaitu x1 dikurang 2x2 ditambah x3 kurang atau sama dengan 11. Fungsi kendala yang kedua minus 4x1 ditambah x2 ditambah 2x3 lebih besar atau sama dengan 3. Dan fungsi kendala yang ketiga teman-teman, 2x1 dikurang x3 sama dengan minus 1. Nah, jadi teman-teman langsung saja kita masuk pada penyelesaiannya. Di sini kita menggunakan metode simplex ya teman-teman. Nah, yang menjadi fungsi tujuannya teman-teman yaitu min 3 x1 ditambah x2 ditambah x3, yang dimana tadi telah kita ketahui bahwa nilai kanan fungsi tujuan itu harus 0. Jadi kita menambahkan pada fungsi tujuannya itu harus 0. Oke teman-teman, sekarang kita masuk pada
fungsi kendalanya, yang dimana telah kita ketahui tadi fungsi kendala ini terbagi dari 3 variabel ya teman-teman. Pada variabel yang pertama diketahui bahwa variabel pertama itu sama dengan X1 dikurang 2X2 ditambah X3 kurang atau sama dengan 11. Nah, jadi teman-teman, di sini kita perlu mengubahnya menjadi bentuk persamaan sama dengan cara menambahkan satu variabel slack. Sehingga fungsi kendala yang pertama itu menjadi X1 dikurang 2X2 ditambah X3 ditambah slack pertama sama dengan 11. Oke, selanjutnya masuk pada fungsi kendala yang kedua. Yang dimana telah diketahui fungsi kendala yang kedua itu sama dengan min 4X1 ditambah X2 ditambah 2X3 lebih besar atau sama dengan 3. Nah, ini perlu diubah menjadi bentuk persamaan sama dengan. Namun sebelum kita melangkah pada persamaan sama dengan, kita perlu mengubahnya dulu dalam bentuk persamaan kurang atau sama dengan dengan cara mengalihkan minus 1 dikali minus 1. Oke. Sehingga min 1 dikali min 4X1 hasilnya positif menjadi 4X1 min X1 dikali X2 menjadi minus X2 minus 1 dikali 2X3 berubah menjadi minus 2X3. Maka ini berubah menjadi kurang lebih atau sama dengan minus 1 dikali 3 menjadi minus 3. Nah, setelah sampai pada fungsi kendala yang seperti begini, kita perlu mengubahnya lagi menjadi bentuk persamaan sama dengan cara menambahkan satu variabel slack, sehingga ini menjadi 4X1 min X2 2X3 sama dengan menambahkan satu variabel yaitu slack kendala yang kedua sama dengan minus 3. Nah, setelah kita sampai pada posisi yang seperti ini, telah dikatakan tadi bahwasannya nilai fungsi kendala harus positif. Apabila negatif, maka kita perlu mengubahnya menjadi positif dengan cara mengalihkan min 1 dikali min 1, sehingga hasil akhir daripada variabel yang kedua ini yaitu min 1 dikali 4X1 menjadi minus 4X1 minus X2 dikali min 1 dikali minus X2 sama dengan positif X2 di sini juga positif 2X3 ditambah slack yang kedua slack 2 dan menambahkan variabel 1 sama dengan 3.
Jadi fungsi kendala yang kedua yaitu ini. Dan fungsi kendala yang pertama tadi ini. Sekarang kita masuk pada fungsi kendala yang ketiga. Telah diketahui tadi bahwa fungsi kendala yang ketiga itu 2x1 dikurang x3 sama dengan min 1. Jadi ini juga perlu diubah ya teman-teman menjadi positif dengan cara dikali minus 1. Maka hasilnya yaitu min 2x1 ditambah x3 ditambah min 2 sama dengan 1. Maka yang menjadi pertama yaitu sama dengan 3 tambah 4x. Nah, apabila kita mengubahnya ini agar variabel R1 ini pindah ke kiri, harus mengubah simbol pada fungsi kendala sehingga R1 ini sama dengan 3, ini berubah menjadi positif 4x1, ini berubah menjadi minus 2x3 minus S1 minus S1. Selanjutnya kita memindahkan 2 sama dengan positif 1 tambah 2x1 min x3. Oke. Setelah sampai pada tahap ini, selanjutnya kita dapat mengetahui fungsi tujuannya. Yang dimana yang menjadi fungsi tujuannya yaitu min 3x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah slack yang pertama dan slack yang kedua dan variabel yang pertama dan kedua, yang dimana kita ketahui bahwa nilai slacknya itu 0, maka ini dihapus. Maka fungsi tujuannya yaitu min x1 ditambah x2 ditambah x3 tambah mr1, yang dimana nilai dari yang pertama ini adalah x2, 3 ditambah 4x1 dikurang x2 dikurang 2x3 ditambah slack yang kedua. Sedangkan nilai ini yaitu 1 tambah 2x1 dikurang x3. Maka fungsi tujuannya yang menjadi fungsi tujuan akhirnya yaitu 3 dikurang 6 mx1 dikurang 1 ditambah mx2 dikurang 1 ditambah 3 mx3 sama dengan 4m. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Yahoo.